Oke, baiklah teman-teman ya, hari ini kita akan menuju ke sebuah air terjun yang berada di lokasi di Kecamatan Nongikis. Dia masuk desa ini, Desa Pahit Jaya, Pahit Jaya atau Sawit Jaya ya teman-teman. Kalau sekarang Sawit Jaya. Ini menuju perjalanannya. Nah, ini kita masuk ke simpangan Desa Sekurau, daerah Sekurau ya. Ini dari Sekurau juga bisa, dari Brewe juga bisa ya teman-teman, Simpang Lombok. Nah, ini di Brewe nih Gunung Nui. Nah, ini gunung pertama yang tinggi ya, atau disebut di sini Gunung SMA ya teman-teman. Ya, biasanya para pencari burung ngomongnya seperti itu ya. Biasanya seperti itu nama daerah ini ya. Nah, ini gunung yang cukup panjang dan tinggi. Nah, untuk motor standar ya. Nah, ini kita tiba di camp atau perusahaan Green Tea ya teman-teman. Ini camp pertama ya. Nah, ini kita akan menuju ke lokasi. Ini kita lurus saja, ikuti jalan camp. Nah, ini simpangan masuknya nanti di jalan PT Green Tea ya teman-teman, belok kiri ya. Nah, ini kita ketemu perkebunan ini. Nah, ini titik akhir untuk sampai motor ya. Nah, titik akhir ini kita bersiap-siap menuju ke lokasi ya. Karena katanya ya cukup lumayan jauh untuk menuju ke lokasi. Nah, ini ada yang memaksakan diri ya, anggota tim yang lain ya memaksakan diri untuk pakai motor lepas dari titik yang tadi ya. Nah, ini memang sulit. Nah, ini ada ketemu pondok ya, pondok kebun orang yang nanam sawit di sekitar perusahaan Green Tea. Nah, ini kita ketemu jembatan darurat terbuat dari kayu lapuk atau kayu lama ya teman-teman. Di sini teman-teman mesti hati-hati ya, karena kondisi kayunya sudah licin karena sudah lama. Ini bekas dari orang loading kayu, jembatan loading kayu dulu memang jembatannya ini besar ya teman-teman, karena usia atau oleh waktu ya jadinya rusak ya. Nah, ini lokasinya seperti ini ya jalannya teman-teman, mesti hati-hati. Kalau terpleset sedikit batu menunggu di bawah ya. Nah, ini jembatan yang kedua kita menemukan setelah jalan setapak tadi. Kita akan menemukan jembatan kedua ya. Jembatan kedua yang terbuat dari kayu seperti ini, juga bekas jembatan perusahaan logging atau perusahaan kayu dulu yang sudah lama ditinggalkan ya teman-teman. Nah, ini agak kecil kayunya untuk penyeberangan atau jembatan. Ini biasa dipakai orang untuk cari kayu atau penyenso atau belambangan ya, atau illegal logging ya, atau yang pencari burung atau yang menuju ke air terjunnya. Nah, di sini teman-teman hati-hati karena dia tidak ada pegangan ya. Kondisinya masih alami seperti biasanya ya. Di sini anggota tim kita cukup lumayan banyak ya teman-teman, sekitar 40-an orang ya. Nah, ini air terjun dekat jembatan tadi ini ya, ada air terjun juga kecil ya, air terjun kecil, tapi yang besarnya kita akan menuju ke yang besarnya. Benarnya dulu air terjun ini ya, yang lokasi yang besar itu dulu ada jalan sudah sampai motor di puncak air terjunnya, tetapi sekarang kondisi jalannya sudah rusak ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan menyusur sungai ya, nyusur sungai, mengikuti sungai. Ini kita lurus saja terus mengikuti sungai ya, menuju ke lokasi air terjun yang kita tuju. Mentok sampai jika teman-teman mengikuti melawan arus sungai ya. Kalau teman-teman mau jalan tidak mengikuti sungai, nanti kalau pulangnya baru mengikuti aliran air ya. Kita ini melawan air ke arah atas ya, air terjunnya. Jujur ini kita baru pertama kali kesini ya teman-teman, pertama kali mengunjungi yang jalan yang lewat ini. Kalau dulu masih jalan PT perusahaan kayu yang waktu itu ya teman-teman, dia langsung dekat untuk parkiran motor. Di atas air terjunnya sudah ada parkiran motor, jadi untuk jalan kakinya tidak terlalu jauh seperti ini ya. Nah, ini kita menemukan kayu rebah. Di sini mesti hati-hati teman-teman karena sering kali terjadi jatuh ya. Nah, ini kondisi jalannya ke kini kita naik turun, pokoknya tetap mengikuti arus air sungai ya. Nah, ini kena kondisi cuaca hujan ya teman-teman ya, cuaca hujan jadinya kita sebagian anggota berteduh dulu
Kalau saya pribadi mau lanjut duluan. Nah, saya lanjut duluan. Di sini anggota tim masih ketinggalan di belakang. Untuk lanjut duluan, saya yang paling pertama sampai di sini ya teman-teman. Karena saya malas menunggu karena percuma, karena sudah basah. Ya. Badan sudah basah semua. Daripada kita nunggu kedinginan di sana, buang-buang waktu ya. Mending kita lanjut saja jalan terus. Yang penting pelan-pelan, hati-hati ya teman-teman. Nah, ini air terjun pertama. Ini air terjun paling dasar yang paling bawah ya. Nah, ini anggota tim sudah sampai ke air terjun yang paling tinggi. Nah, ini yang favoritnya ya teman-teman. Air terjun ini dinamakan air terjun Sondong ya. Gak tahu apa maksudnya, artinya Sondong kita tidak tahu. Tetapi ini yang diberikan nama oleh orang yang pertama kali menuju ke sini ya teman-teman. Air terjun Sondong, mungkin ada sejarah dan ceritanya ya. Nah, ini kita menginap satu malam ya. Kita mengemping dulu satu malam, karena kalau kita balik lagi waktunya tidak cukup, karena kita sudah sampai di sini pada pukul 6 sore, kondisi juga hujan ya. Nah, ini kondisi sudah pagi hari ya teman-teman ya. Di pagi hari kita akan menuju ke atas sana ya teman-teman, akan naik. Nah, ini kita udah tahu apa ini. Ini bentuknya bulat tapi tersusun di situ. Tapi saya lihat ini adalah sejenis buah tumbuhan yang ada di hutan ini ya teman. Oke, kita lihat dan kita taruh lagi ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini kita kena menunggu tim yang ada yang masih sarapan pagi ya, sarapan pagi. Jadinya kita bersabar dulu menunggu lama. Nah, ini anggota sudah selesai sarapan, sudah mengambil sesi-sesi foto yang mereka suka, selfie yang suka. Nah, ini dia teman-teman view di atas air terjunnya ya teman-teman, view-nya di pagi hari. Ini karena agak terlalu siang kita ke atas ini ya, sekitar setengah 8 ya. Kita baru ke atasnya bisa menerbangkan drone. Karena cuaca atau kondisi di hutan ini untuk mendapatkan GPS dari drone tuh sangat sulit teman-teman. Jadinya kita terpaksa mencari lahan kosong, daerah kosong ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Hutannya masih rimbun, walaupun hutan ini bukan hutan perawan lagi. Sudah berapa kali dilakukan penebangan oleh perusahaan kayu, tapi perusahaan kayu ini coba mengambil kayu besarnya saja ya teman-teman, dan dia memilih jenis kayu yang boleh diambil. Kalau seperti pohon madu dia tidak mengambil, pohon ulin dia tidak mengambil, karena dia nanti kalau mengambil kayu sejenis itu dia akan melanggar undang-undang ya teman-teman. Untuk perusahaan ini sendiri, yang perusahaan-perusahaan kayu ini mengambil kayu besar-besar ini, mereka tertib dengan hukum. Biasanya yang nggak tertib hukum ya teman-teman di daerah sini adalah yang illegal logging ya teman-teman, yang pencarian kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Semuanya ditebang teman-teman, yang mana dapat tebang, kecil besar pokoknya tebang. Nah, itu dia yang merusak hutan sebenarnya ya. Kalau perusahaan kayu ini nggak terlalu dia memilih kayu seperti pohon durian apa macam itu, dia tidak mengambil teman-teman. Itu yang kita lihat. Nah, ini anggota tim sudah naik ya, juga menerbangkan drone di posisi saya ya. Di tempat sini aja yang kita bisa menerbangkan drone, karena di sini yang agak lengang kita dapat sinyal GPS dari si drone ya. Kondisinya seperti ini. Wah teman-teman lihat.